Jumpa kembali bersama saya, Asep Hendar, dari Program Studi Pendidikan Agama Islam Pasca Sarjana di semester 2 Universitas Islam Negeri Fatmawati Soekarno Bengkulu. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas sebuah paper atau artikel jurnal yang berjudul Pembelajaran Daring Pendidikan Agama Islam di Masa Pandemi COVID-19 di Sekolah Menengah Sederajat. Adapun paper ini diterbitkan di dalam jurnal Hewta Bogia, Journal of Islamic Education. Dan paper ini atau artikel ini ditulis oleh Muhammad Nurul Mubin dari Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga. Baiklah, tanpa berlama-lama kita akan langsung saja membedah satu persatu bagian di dalam artikel jurnal ini. Yang pertama yaitu kita akan langsung membahas bagian pendahuluan. Di dalam pendahuluan ini dikatakan bahwa dituliskan oleh penulis bahwa di akhir tahun 2019 dunia sempat dihebohkan oleh adanya suatu wabah virus yang virus itu disebut dengan coronavirus disease 2019 atau yang lebih familiar di telinga kita dengan COVID-19, yang mana virus ini menyerang seluruh aspek, seluruh lini, menyebabkan krisis tanpa pengecualian, termasuk juga di dalam dunia pendidikan, terkhusus di pendidikan agama Islam. Karena kenapa disebut menyerang, membuat krisis, membuat semua pola perubahan di semua lini. Misal, satu contoh yang bisa kita lihat, seketika keadaan normal yaitu sebelum corona, kita belajar dengan secara tatap muka seperti biasa. Namun ketika pandemi menyerang, maka pembelajaran tatap muka sangat tidak dimungkinkan. Akhirnya berubah menjadi pembelajaran jarak jauh. Dan hal inilah yang akan dibahas di dalam artikel ini, bagaimana konsep-konsep mengajar atau konsep-konsep pembelajaran di masa pandemi COVID-19 ini. Baiklah, langsung saja ke langkah atau bagian selanjutnya dari artikel jurnal ini, yaitu metode penelitian. Dalam penelitiannya ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan gaya kepustakaan kontekstual. Apakah itu? Yakni usaha untuk mengkorelasikan, menghubungkan berbagai macam literatur dengan fakta yang ada mengenai pembelajaran dari pendidikan agama Islam di masa pandemi COVID-19. Oke, langsung ke bagian selanjutnya, yakni hasil dan diskusi. Di dalam hasil dan diskusi ini, penulis membagi menjadi 3 bagian. Yakni penulis pertama membahas apakah itu pembelajaran daring. Pembelajaran daring sekarang sudah sangat erat di telinga kita, sudah sangat sering kita dengar. Yakni merupakan suatu kegiatan pembelajaran yang mana guru dan murid tidak langsung bertatap muka, melainkan melalui perantara fasilitas atau berupa teknologi informasi seperti laptop dan jaringan internet yang menghubungkan keduanya antara guru dan murid. Kemudian di bagian kedua di dalam hasil diskusi ini dibahas pembelajaran pendidikan agama Islam. Pembelajaran pendidikan agama Islam yaitu suatu usaha untuk membentuk peserta didik menjadi peserta didik yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian berakhlak mulia dan menjalankan ilmu-ilmu syariat yang telah didapatnya dalam kehidupannya sehari-hari. Kemudian bagian ketiga, dan inilah inti dari artikel jurnal ini, merupakan bagaimana itu konsep pembelajaran daring pendidikan agama Islam di masa pandemi COVID-19. Maka penulis dengan penelitiannya menjabarkan 4 konsep untuk pelaksanaan pembelajaran secara daring terkhusus pada mata pelajaran pendidikan. Yang pertama, penulis mengatakan bahwa konsep pertama yaitu visual based learning. Apakah itu pembelajaran melalui visual based learning? Yaitu merupakan pembelajaran yang berbasis kepada teknologi informasi yang berbentuk visualitas atau yang menampilkan bentuk gambar, video dan sebagainya. Jadi pembelajaran ini membutuhkan sarana video, film atau motion graphic dan sebagainya. Salah satu contoh yang diterapkan di dalam pendidikan agama Islam, apabila sebelumnya kita belajar tata cara wudu, makhorijul huruf dan sebagainya, kita mendengar langsung dan melihat langsung dari guru, maka setelah pandemi ini kita berinovasi, sebagai seorang guru berinovasi, yakni menyalurkan ilmunya melalui media audio visual, yakni berupa video atau tampilan-tampilan gambar yang bergerak dan sebagainya. Nah,
Kemudian penulis mengajukan konsep kedua, yakni penugasan dan diskusi secara online. Yang inilah yang sering kita lakukan ketika di kelas. Apabila kita di kelas, kita melakukan diskusi secara langsung, membuat kelompok-kelompok secara langsung antar anak. Maka ketika pandemi menyerang, kita membentuk kelompok itu secara online, atau penugasan itu diberi secara online, kemudian dikumpul pada hari-hari tertentu. Kemudian penulis membahas yang ketiga, yakni project based learning. Project based learning merupakan teknik pembelajaran yang berbasis proyek. Maksudnya apa? Jadi seorang siswa atau peserta didik itu diberikan suatu riset-riset kecil atau penelitian-penelitian kecil yang nanti itu akan ditugaskan kepada peserta didik bagaimana untuk memecahkan satu kasus melalui proyek-proyek yang telah ditentukan. Jadi ini melibatkan murid secara langsung untuk mengerjakan suatu yang diperintahkan oleh guru. Adapun yang keempat, yakni pembelajaran yang dinamakan blended learning. Blended yang artinya pencampuran. Maka metode yang keempat ini atau teknik pembelajaran yang keempat ini menggabungkan ketiga konsep yang telah kita bahas sebelumnya. Yakni di dalamnya ada juga visual basic learning, di dalamnya juga termasuk terdapat diskusi atau penugasan online, dan juga di dalamnya terdapat project based learning. Jadi blended learning ini menggabungkan, mengkombinasikan ketiga-tiganya. Dan dengan keempat konsep inilah pembelajaran daring itu bisa menjadi lebih efektif. Karena kalau tidak kita konsepkan, pembelajaran daring akan mungkin membosankan, membuat anak tidak lagi fokus mendengarkan ilmu, dan akibatnya transfer ilmu menjadi terkendala. Dan bagian terakhir dari artikel jurnal ini yaitu merupakan kesimpulan. Jadi dapat disimpulkan dari artikel ini bahwa pembelajaran dari pendidikan agama Islam di masa pandemi COVID-19 ini menuntut seorang guru untuk berinovasi terus dan menerus berinovasi. Seperti misal yang telah dipaparkan penulis, membentuk konsep-konsep pembelajaran daring. Mungkin saja nanti berkembangnya waktu, pembelajaran itu akan memiliki konsep-konsep yang baru. Dan demikianlah yang dapat saya sampaikan mengenai pembelajaran daring pendidikan agama Islam di masa pandemi COVID-19. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.